Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai sosok dari Masachika Kuze yang selama ini tuh kelihatan cupu banget gitu. Ya, jadi lore yang satu ini tuh pandai kali gitu kan menyembunyikan kekuatannya, dimana diam-diam seperti NPC bergerak memanipulasi waifu Rusia. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai sosok dari Masachika yang sebenarnya. So, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi MC kita yang kocak ini sebenarnya adalah MC yang suka bergerak di balik bayang-bayang. Dimana Masachika yang kita kenal kocak-kocak gaming di awal cerita sebenarnya adalah sosok yang sangat cerdas banget, pandai bersosialisasi, atau lebih tepatnya itu pandai bernegosiasi. Di mana Masachika mampu membuat dan juga merangkai kalimat yang mampu membuat lawan bicaranya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Seperti saat Masachika menolong Alia dalam konflik klub olahraga dan menerima tantangan dari Sayaka untuk berdebat di depan umum pada adaptasi light novel volume keduanya. Ya, meskipun di sini Masachika hanya bergerak sebagai pendukung Alia ya, namun berkat perannya sebagai bayang-bayang si Alia, mereka berhasil mengalahkan Sayaka yang dianggap sebagai pesaing terkuat setelah Yuki dalam perebutan ketua OSIS nantinya. Walaupun sebenarnya di sini si Sayaka tuh tidak mencalonkan diri untuk yang namanya itu jadi ketua OSIS ya di zaman SMA-nya, karena kan dia tuh lebih menyalonkan si Masachika tuh bersanding ataupun bersama dengan si Yuki itu sendiri, tapi malah ya si Masachika ini tuh memilih Alia sebagai calon ketua OSIS, dan itu membuat si Sayaka ini tuh merasa marah lah, makanya diajak debat lah gitu kan si Masachika itu sendiri. Walaupun ya pada akhirnya Sayaka itu menangis dan akhirnya menyerah lah terhadap perdebatan dengan si Masachika itu sendiri gitu. Ya, itu akibat dari Masachika ini tuh jago banget dalam merangkai-rangkai kalimat dan juga memberikan suatu tekanan kepada lawan bicaranya, dimana hal itu bisa Masachika lakukan dengan menimbang semua aspek yang terkait dengan kasus dan juga persoalan yang sedang dia hadapi. Dimana selain cerdas dan juga pandai berbicara, Masachika juga merupakan orang yang pandai dalam banyak hal, seperti bermain piano dan juga berkelahi dengan seekor anjing waktu kecil. Bahkan Masachika dalam adaptasi manganya sempat mampu menghalangi orang-orang dewasa saat mau melukai si Alia. Dimana dalam posisi kuda-kuda yang Masachika peragakan gitu kan, menandakan kalau Masachika juga jago dalam hal bela diri. Ya, meskipun harus diakui ya, Masachika Kuze selalu saja sial jika berurusan dengan sebuah bola. Nah, waktu kecil Masachika Kuze mampu mengerti mengenai kosakata bahasa Rusia hanya dalam menonton beberapa film berbahasa Rusia saja, tanpa harus kursus dan juga pergi ke Rusia langsung. Dan digadang-gadang menjadi penerus dari keluarga besar Suo oleh si kakeknya, dan memenangkan pemilihan ketua OSIS di masa SMP bersama dengan Yuki dengan sangat mudah, dan mampu memecahkan segala permasalahan di sana, di mana hal itulah yang membuat Masachika Kuze sering dipanggil sebagai anak ajaib, lahir dari Gen Suo dan terus mengembangkan dirinya secara sembunyi-sembunyi. Ya, alasan sebenarnya Masachika membuat dirinya itu menjadi terlihat konyol adalah untuk menutupi dirinya dari fakta kalau ia telah lari dari takdir keluarga Suo, di mana kecerdasan Masachika itu juga disembunyikan oleh si Yuki, meskipun kadang-kadang Yuki terlalu bersemangat saat sesuatu terjadi dan melibatkan Masachika di sana, yang mana hal itu kadang dianggap sebagai tindakan Yuki yang terlalu meninggi-ninggikan Masachika oleh orang lain. Namun ya tetap saja kenyataannya Masachika adalah orang yang sangat cerdas. Nah, jadi itulah sosok di balik topeng sebenarnya dari si Masachika Kuze, seorang MC yang pura-pura menjadi NPC gitu kan, dimana sisi lain dari Masachika itu sendiri bisa kita lihat sedikit demi sedikit pada adaptasi animenya nanti yang bisa kalian tonton pada aplikasi Beastation selama musim summer 2024 kali ini. Dan ya, kayaknya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Cuman pengen ngebahas sedikit sisi lain dari Masachika itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Janis.